Wahyu. Sekarang ini kita berada di antara benua Asia dan Eropa. Dari tempat ini, di laut ini, Rasul Andreas pernah melintasi tempat ini untuk melakukan pewartaan kabar baik, satu-satunya Injil keselamatan tentang Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus sangat tegas, siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakannya, maka dia teranatema, terkutuk, dia birkat haminim. Oleh karena itu, mumpung kita berada di tempat yang sangat strategis, ya lintas Asia, Eropa, kita bisa berdiskusi bukan hanya pada persoalan-persoalan dunia modern, tetapi kita bisa rekonstruksi ke belakang tentang sejarah Injil itu sendiri. Karena itu selama perjalanan kita kemarin hampir setengah hari ya, dari Kapadokia melewati Ankara, ibu kota Turki, sampai di Istanbul kembali, banyak diskusi dan Pak Jenderal juga banyak memberikan masukan-masukan yang sifatnya lebih implementatif dari apa yang kita diskusikan secara teologis. Ya baik, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Seputar Injil ya, seputar Injil. Silakan. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapak Dokter. Kami mau bertanya terkait dengan Injil. Selama ini dengan Injil. Oke. Karena selama ini Injil yang kita imani, yaitu Kristen ya, sering ditabrakkan dengan Injil Barnabas. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, apakah benar Injil Barnabas itu naskahnya ditemukan dengan bahasa Aramik? Ini mohon penjelasan karena kami kadang susah memberikan penjelasan tanpa data yang valid untuk saudara-saudara kita yang mencoba membandingkan antara Injil yang kita imani dengan Injil Barnabas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Beliau ini seorang pejabat pemerintah Departemen Agama, jadi sering bersinggungan dengan masalah-masalah lintas agama. Dan salah satu diskusi yang menarik itu tentang Injil Barnabas. Begini saudara-saudara, Injil Barnabas itu diawali dari kebohongan dan dibela dengan kebohongan demi kebohongan. Jadi pertama harus saya sampaikan untuk menjawab apakah benar naskah asli Injil Barnabas dalam bahasa Aramaik telah ditemukan di Turki. Karena itu berita yang heboh beberapa tahun yang lalu. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan, Injil Barnabas ini aslinya ditulis dalam bahasa Itali, dan bahasa itu belum ada di zaman Yesus. Makanya seorang profesor dari IAIN, namanya Profesor Hasbullah Bakri, beliau cukup arif mengatakan kalau seandainya Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali, sementara bahasa Itali belum ada di zaman Yesus, maka itu pasti bukan Injilnya Nabi Isa, kata beliau. Sebab kalau benar-benar Injil dari zaman Yesus, paling tidak ditulis dalam bahasa Latin, karena bahasa administrasi pemerintah Roma saat itu, atau bahasa Yunani, lingua franca zaman itu, atau bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Itali itu baru dikembangkan dari abad ke-13. Jadi tidak mungkin kalau itu Injilnya ditulis dalam bahasa Itali. Dan kalau kita menelaah secara studi kritik teks, karena saya pernah melakukan penelitian itu ketika saya studi di Kairo tahun 2003 sampai 2005. Saya menemukan langsung dari Injil Barnabas tertulis dalam bahasa Itali dan terjemahan bahasa Inggris. Itu diterjemahkan oleh seorang suami istri dari tahun 1907, yaitu Lonsdale dan Laura Rack. Tetapi ketika dia menerjemahkan dalam bahasa Itali, itu diberi sekitar 100 halaman
dalam bahasa Inggris, introduction, yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Namun ketika naskah itu tiba atau sampai di Kairo, di tangan Muhammad Rashid Ridha, majalah Al-Manar, diterbitkan lagi di dalam bahasa Arab. Naskah yang digunakan menerjemahkan dalam bahasa Arab itu pun hasil terjemahan dari teolog Kristen Gereja Ortodok Koptik, namanya Khalil Sa'adah. Judulnya Tarjamah Injil Barnaba. Dia juga memuat sekitar 100 halaman yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Namun sayangnya naskah yang membuktikan kepalsuan itu dihilangkan dan hanya terjemahan Injil Barnabas, sehingga pembaca tidak tahu kalau itu buku yang tidak kanonik dan bahkan palsu. Bagaimana mungkin zaman Yesus Injil ditulis dalam bahasa Itali dan tertulis di sana bahasa Italinya pun dipengaruhi bahasa Spanyol. Misalnya ditulis ya Vero Evangelio di Yesu. Jadi inilah Injil yang benar dari Yesus. Nasareto, orang Nasaret, Chiamato Cristo, yang disebut dengan Kristus. Jadi jelas di sini Yesus disebut Kristus. Tetapi pada pasal 96 dikatakan, demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukanlah Mesias. Dan anehnya, sumpahnya Yesus menggunakan sumpahnya Nabi Muhammad. Billadzi nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ini sungguh-sungguh aneh. Dan para penerjemah Injil ini tahu kalau ini Injil palsu. Makanya saya bilang, ini kebohongan yang dibela dengan kebohongan baru. Termasuk sekitar beberapa tahun yang lalu, katanya di Turki telah ditemukan Injil Barnabas dalam bahasa Aramaik. Wah, keren ini. Dan waktu itu ditemukan dari Vatikan, mewakili Gereja Katolik, tentu saja Komisi Teologi ya, itu mengatakan, tolong berapapun harganya, buku yang ditemukan di Turki itu kami mau beli supaya bisa diakses ke publik. Tapi kalau tidak boleh kami beli, silakan dibuka untuk umum supaya umum itu bisa mengakses apa isinya. Nah, ternyata tidak dibuka sampai hari ini. Bahkan muncul kebohongan baru, Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan contohnya, sampul halamannya yang dipamerkan sebagai katanya Injil Barnabas dalam bahasa asli. Karena tidak boleh buka kepada, maka seorang ahli dalam bahasa Aramaik, namanya adalah Peter Betbaso. Ya, dia seorang dari gereja Asiria Timur. Satunya namanya Arthur Giwargis. Dia mengatakan, ayo kalau gitu nggak boleh dibuka isinya. Mari kita baca saja halaman depannya. Dan depannya dibaca. Ternyata setelah dibaca itu bukan bahasa Aram dari zaman Yesus, tapi bahasa Neo-Aramaik yang dipakai pada kira-kira awal abad 19, tahun 1840-an. Karena sebagai seorang yang berbahasa Aramaik sebagai bahasa liturgi di gereja-gereja Katolik Ritus Syria, dia tentu tahu bagaimana cara membaca teks itu. Dan bunyinya seperti ini. Maran Pais Keteva Ketebeseta de Alpa Wekam sama Demaran. Kira-kira maksudnya penulis itu maunya begini. Dalam nama Tuhan kita, buku ini ditulis dengan tangan para biarawan tinggi di Niniwe tahun 1500 era Tuhan kita. Meskipun di sini banyak kesalahan dalam penulisan bahasa Aramaik. Misalnya dia menulis Pais Grava. Jadi artinya inilah buku. Kalau itu merujuk pada kitab suci bukan segera Ketava, tapi Ketava Kadisa atau Ketobo Kadiso. Karena kalau buku saja itu bisa surat tagihan utang, bisa buku
sekarang kalau dalam bahasa Arab misalnya pembanding, kalau kita ngomong Alkitab, buku itu bisa buku utang, buku tagihan, bank, bisa buku biasa. Tapi kalau orang Aramaik membaca kitab suci itu Ketabah Kadisa, bahasa Arabnya Alkitabul Muqaddas. Ini sudah keliru. Lalu yang kedua dikatakan ini berasal dari tahun 500 Masehi, padahal teks yang dimaksudkan dia keliru menulis tahun 1500 era Tuhan kita. Tahun 1500 itu zamannya VOC. Itu tidak punya nilai sejarah apa-apa. Kalaupun tahun 500 ya, itu kan abad kelima. Abad kelima itu tidak terlalu baru bagi Kristen. Itu munculnya Injil Thomas, Injil yang mengatakan Yesus membuat tanah ditiup jadi burung. Itu munculnya Injil Tufulia, Injil yang menceritakan, Injil palsu yang menceritakan Yesus bicara waktu bayi. Itu tidak punya nilai. Semua Injil kita ditulis dari abad pertama. Dan kalau kita melihat dari abad pertama pun, misalnya inilah Injil Yesus Kristus Anak Allah. Dari abad pertama misalnya buku Pesita, Alkitab dalam bahasa Aram, sudah dikatakan Yesus Mesiha Dibreh de Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi apa yang diklaim sebagai Injil Barnabas dalam bahasa Aramaik itu kemungkinan adalah Alkitab Pesita, yaitu Alkitab dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yesus, tapi rupanya sama para pemalsunya ditulis dengan huruf modern. Dia lupa belajar arkeologi, dia lupa belajar paleografi, menulisnya pun pakai tinta modern. Jadi sangat mudah dilacak, itu tulisan baru. Nah itu kira-kira Ibu Endah, nanti kalau memberi penyuluhan ke gereja-gereja sebagai yang bekerja pada Departemen Agama, bisa menjelaskan ini dengan baik. Oke, saya kira itu ya. Ada yang lain, silakan. Oke, silakan Ibu Wiwi, ini dari Melbourne ya. Silakan Ibu. Salam, Rabi Bambang Nursena. Saya mau izin bertanya, masih berkaitan dengan keawaman ya para anak-anak Tuhan tentang buku-buku apokrif. Ya, salah satunya yang tadi Rabi sudah jelaskan, yaitu tentang Injil Barnabas. Nah, ada seorang tokoh Muslim, penulis yang sangat terkenal, yang membantah bahwa Injil Barnabas ini ditulis sekitar abad ke-16, karena pada dekretnya Paus Gelasius itu sudah disebutkan pada abad ke-4. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, terima kasih. Ya, yang disebut dekret Gelasius pertama itu dia akan hidup di abad kelima ya, abad ke-4 atau kelima lah. Tapi sesungguhnya itu disebut Pseudo Gelasian dekret. Kenapa disebut Pseudo Gelasian? Karena itu sesungguhnya asalnya dari dan Bapak Ibu bisa membaca isi dekretnya itu, disebutkan dalam bukunya M.R. James. Judul bukunya adalah The Apocrypha New Testament, Apokrifa Perjanjian Baru. Di dalam introduction buku itu disebutkan ya, ada 60 buku-buku apokrif yang dilarang dibaca oleh Paus Gelasius pertama, sekalipun itu asalnya di abad ke-6. Dari 60 judul buku itu, ada hal yang patut dicermati. Yang pertama, kalau tidak salah pada urutan ke-13 atau ke-18, urutan ke-18 itu disebut dengan Epistle of Barnabas, yaitu surat Barnabas. Itu asalnya dari abad kedua awal atau akhir abad pertama Masehi, yang ditulis oleh komunitas Kristen Barnabas di Alexandria. Tapi isinya tidak ada kaitannya dengan Injil Barnabas. Isinya justru orang-orang Kristen jangan mengikuti hukum Musa. Karena hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang Kristen Yahudi.
Kalau di Alexandria itu orang Kristen bukan Yahudi, dia tidak boleh disunat sesuai dengan hukum Yahudi. Sunat hanya berlaku bagi Yahudi. Dan juga penekanan supaya merayakan hari Tuhan, yaitu hari ke-8 yang tidak lain hari pertama minggu itu. Itu isinya dari Epistle of Barnabas. Tapi pada urutan 23 kalau tidak salah, atau 24 nanti bisa dicek, itu ada sebutan The Gospel of Barnabas. Nah, di dalam sejarah gereja ada 3 buku yang dikaitkan dengan Barnabas. Ada 2 buku, satu palsu ya yang dikaitkan dengan Barnabas, itu Epistle of Barnabas, The Acts of Barnabas, itu asalnya abad ke-5 yang menceritakan kemartiran Rasul Barnabas di Siprus, dan yang terakhir abad ke-16 yaitu The Gospel of Barnabas. Kemungkinan besar ya dekrit ini mengaburkan antara kisah Rasul Barnabas abad ke-5 dengan Gospel Barnabas. Jadi sebutan itu salah sebut, karena 3 kata ini selalu menarik di dalam tulisan-tulisan apokrif maupun kanonik ya. The Gospel yang kanonik itu 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang non kanonik itu yang berasal dari abad-abad kemudian, The Gospel of Thomas, The Gospel of Maria Magdalena, itu abad ke-4, abad ke-5. Lalu ada yang namanya kisah Barnabas, kisah Thomas, dan seterusnya. Yang terakhir itu epistle, surat-surat ya. Nah, ini dikaburkan satu sama lain.